Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Taib, anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita belajar bersama di pelajaran hadis sirah kelas 4. Alhamdulillah, meskipun kita melalui daring, maka senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, di kesempatan kali ini kita nanti akan pelajari terkait dengan mengenal istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam pembelajaran ini nanti ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Di antaranya nanti kalian bisa mengetahui tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalian juga akan mengetahui Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian antum semuanya akan mengetahui tentang Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian antum semuanya juga akan mengetahui tentang anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum semuanya juga akan mengetahui tentang bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mengenal tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua Saudah binti Zam'an. Yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian yang keempat Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Kemudian yang ketujuh Juwairiyah binti Al-Harith. Yang 8 Sofiyah binti Huyai. Dan yang ke-9 adalah Zainab binti Jahsi. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, dari 9 istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yang paling terkenal adalah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Aisyah binti Abu Bakar, dan Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya. Sekarang kita akan mengenal Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Siapa beliau? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Beliau adalah istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri yang pertama. Kemudian ayahnya bernama Khuwailid al-Asadi. Ya, siapa? Ayahnya bernama Khuwailid al-Asadi. Nah, beliau ini terkenal dengan kecerdasannya, kemudian terkenal dengan kesuciannya, baik akhlaknya, dan juga beliau termasuk orang yang kaya raya. Kemudian keistimewaan beliau, Khadijah binti Khuwailid ini adalah manusia yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan perempuan. Jadi pertama kali orang yang beriman dari kalangan perempuan kepada Nabi Muhammad adalah Khadijah binti Khuwailid ini. Kemudian ayah beliau bernama Khuwailid al-Asadi.
Masih terkait dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, yang perlu kita ketahui adalah bahwa usia beliau ketika menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 40 tahun. Sementara Nabi usia berapa? 25 tahun. Kemudian beliau Khadijah ini membantu Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah dengan pendapat, dengan kerja keras, dan juga dengan harta bendanya. Ya. Kemudian beliau juga sangat memberikan kenyamanan dan ketenangan di rumah. Ya. Nanti bisa dilihat di Sirah Nabawi, terutama ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Nah itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepadanya berupa sebuah rumah dari batu permata di surga yang di dalamnya tidak ada keributan dan tidak ada rasa lelah. Nah, ini jaminan bagi Khadijah binti Khuwailid ini, satu rumah di surga yang terbuat dari batu permata. Masya Allah. Ya. Ini jaminan. Baik. Demikian terkait dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Sekarang kita akan mengenal Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Kita lihat dari garis keturunan dan sifatnya. Ya. Aisyah binti Abi Bakar ini ya merupakan putri dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Aisyah ini terkenal dengan kecerdasan dan kekuatan hafalannya. Luar biasa. Ya. Kemudian keutamaannya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini terkenal dengan wanita yang paling cerdas di antara para sahabat wanita. Yang termasuk golongan sahabat wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu 242 hadis. Iya. Kemudian kisah wafatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma ini ya, wafat di kota Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Kapan beliau wafat? Beliau wafat pada usia 63 tahun, yaitu di tahun 57 Hijriah, dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan mengenal Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kita lihat yang pertama dari garis keturunannya dan juga sifat-sifatnya. Hafsah binti Umar ini, ya, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ini merupakan anak dari sahabat yang mulia juga, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ibundanya bernama Zainab binti Maz'un radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian beliau ini terkenal dengan banyak beribadah di waktu malam dan sering berpuasa dan juga beribadah di waktu malam. Insyaallah luar biasa ini. Kemudian keutamaan beliau Hafsah ini, Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, beliau terkenal sebagai wanita yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita yang berilmu dan terpercaya. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita terpilih dari antara ummahatul mukminin untuk menyimpan mushaf Al-Quranul Karim yang dikumpulkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian wafat beliau Hafsah ini ya, Hafsah radhiyallahu ta'ala anha
wafat di kota Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Beliau wafat di tahun 45 Hijriah. Waktu itu pada masa pemerintahannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, sekarang mari kita mengenal tentang anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikaruniai 7 orang anak, yaitu yang 6 anak dari pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian yang 1 orang itu pernikahan beliau dengan Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Kita lihat putra-putri beliau hasil pernikahan dari Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama yaitu Al-Qasim radhiyallahu anhu. Maka kita sering kan mendengar dalam sirah Nabawiyah Rasulullah ini biasa disebut sebagai atau dengan kunyahnya Abul Qasim, ya kan? Karena anak beliau yang pertama adalah Al-Qasim radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga Zainab radhiyallahu anha. Yang keempat Ruqayyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Dan yang keenam adalah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian 1 orang putra beliau hasil pernikahan dengan Maryah Al-Qibtiyah, yaitu bernama Ibrahim radhiyallahu anhu. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok ayah yang penyayang dan penuh cinta kasih di dalam bergaul bersama anak-anak beliau. Nah, jadi Rasulullah itu adalah seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang. Baik. Setelah kita mengetahui tentang keluarga beliau, maka kita wajib untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini merupakan hak daripada keluarga beliau. Yaitu hak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Hak mereka atas kita, yaitu kita mencintai mereka. Ya, kita mencintai mereka. Kemudian kita mendoakan mereka. Kemudian kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian kita ridho kepada mereka. Ya. Mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa kita harus mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena apa? Yang pertama, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka. Kemudian karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat, aku mengingatkan kalian kepada Allah dalam hal anggota keluargaku. Ini termaktub dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang berikutnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan istri-istri beliau sebagai ibu-ibu kaum mukminin. Di dalam satu ayat disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 6, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi istri-istri beliau adalah ibunya kaum mukminin di seluruh dunia ini. Kemudian karena mereka memiliki pengaruh yang besar dalam dakwah Islam, mereka senantiasa menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menjaga hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita telah mengenal keluarga beliau, mulai dari istri beliau, kemudian putra-putri beliau, kemudian bagaimana kita mencintai beliau dan keluarga beliau. Maka mudah-mudahan kita bisa senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam mencintai beliau dan keluarga beliau,
dan juga kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semuanya. Taib, demikian anak-anakku sekalian pelajaran yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.